Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Qabla nata'allam, nabda dirasatana bi qiraati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran Al-Qur'an hadis dengan judul menghadapi musibah dengan senyuman. Adapun tujuan pembelajaran, setelah pelaksanaan KBM, peserta didik diharapkan mampu membaca dengan benar dan menghafal dengan lancar ayat dan hadis tentang ujian dan cobaan. Kemudian, siswa mampu menerjemahkan ayat dan hadis tentang ujian dan cobaan. Siswa mampu menjelaskan ayat dan hadis tentang ujian dan cobaan. Siswa mampu mengamalkan ayat dan hadis tentang ujian dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, siswa mampu meyakinkan diri sendiri dan orang lain akan hikmah dari ujian dan cobaan. Adapun ayat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya akan kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sebelum kita mengulas kandungan dari ayat ini, kita akan membahas hukum bacaan dari beberapa kalimat. Coba perhatikan di sini ada kata al-khauf dengan as-samarat. Nah, ini adalah hukum bacaan dari alif lam. Di sini lamnya dibaca minal khauf, sementara di sini lamnya tidak dibaca was-samarat, langsung ke sa. Nah, yang pertama ini disebut hukum bacaan al-qamariyah. Sementara yang di sini itu adalah asyamsiyah. Apa bedanya antara al-qamariyah dengan asyamsiyah? Kalau al-qamariyah itu lamnya dibaca. Al-khauf, al-ju', ini al-ju' ya, lamnya dibaca. Al-amwal, lamnya dibaca. Maka itu disebut dengan al-qamariyah. Sementara asyamsiyah itu lamnya tidak dibaca, akan tetapi langsung ke huruf setelahnya. Dan di situ ada tasydid. Contohnya apa? Was-samarat. Nah, ini juga nih, as-sabirin. Jadi lamnya tidak dibaca. Itulah hukum dari al-qamariyah dan asyamsiyah. Baik anak-anakku sekalian, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menguji hambanya untuk mengukur kualitas keimanan seseorang. Maka di sini kalimatnya adalah walanabluwannakum, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu. Tujuannya apa? Untuk mengukur kualitas keimanan seseorang. Ujian sejatinya
untuk membedakan hamba-hamba yang jujur dan hamba-hamba yang kufur. Dan yang perlu kita pahami, ujian itu lebih kecil atau lebih sedikit dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di ayat ini ada beberapa ujian yang Allah sebutkan. Yang pertama adalah al-khauf, yaitu ketakutan. Pada awalnya, yang dimaksud dengan ketakutan di sini adalah reaksi musuh umat Islam ketika menerima dakwah Islam. Karena pada masa-masa awal ya, ketika Rasul dan para sahabat berdakwah. Tapi kemudian makna khauf atau ketakutan di sini meluas, artinya tidak hanya itu, tapi semua dari ketakutan, rasa ketakutan dari seseorang dalam segala hal. Kemudian yang kedua adalah walju'. Nah, walju' di sini adalah lapar, tidak memiliki makanan. Maka ini identik dengan ujian selanjutnya, yaitu wanaqsim minal amwali wathamarat, kekurangan harta dan kekurangan buah-buahan. Kekurangan harta di sini mungkin miskin, kan? Atau mungkin kena rampok, kena tipu dan lain sebagainya. Sementara kekurangan buah-buahan di sini bisa berarti gagal panen, banyaknya hama dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah wanaqsim minal anfus, yaitu kehilangan jiwa. Maksudnya apa? Kematian orang-orang yang kita sayangi, entah itu meninggal atau mungkin meninggalkan kita dan lain sebagainya. Kemudian Allah melanjutkan pada selanjutnya, yaitu wabasyiris sabirin, dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan ujian, maka kita harus menang. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara bersabar. Siapa itu orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ketika mereka mendapatkan musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalimat ini adalah kalimat istirja. Akan tetapi yang dimaksud orang yang sabar di sini bukan hanya orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan tetapi lebih daripada itu, yaitu orang yang memiliki pemahaman konsekuensi dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Bahwasanya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepada Allah. Harta itu adalah milik Allah. Buah-buahan itu adalah milik Allah. Orang tua, sahabat, anak dan lain sebagainya itu adalah milik Allah. Maka terserah Allah. Kalau mau diambil, ya kita mau apa? Nah, itulah konsekuensi dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, anak-anakku sekalian, sabar itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan sesuatu yang pahit. Akan tetapi buahnya sangat manis dan sangat indah. Oleh karena itu, Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian, maka mereka akan mendapatkan salawat, keberkahan hidup, dan mereka akan mendapatkan rahmah, kasih sayang Allah, dan mereka akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya surat yang kedua yaitu surat Ali Imran ayat 186 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Anak-anakku sekalian, setelah terjadi perang Uhud, Allah ingin membangun kembali karakter para sahabat yang banyak terpengaruh pada apa yang terjadi di perang Uhud. Karena kita tahu bahwasanya ketika perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan. Maka kata Allah, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum.
kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Artinya apa? Ternyata ujian itu tidak hanya kehilangan harta, tidak hanya kehilangan jiwa, ya kan? Bahkan ahlul kitab dan orang musyrik, kata Allah, itu akan banyak menyakiti kalian. Oleh karena itu kalian harus tasbiru, sabar, watattaku, dan bertakwa. Sabar dan takwa itulah yang harus diutamakan. Nah, ini ayat ini turun ketika setelah terjadinya perang Uhud. Nah, kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan membahas hadis riwayat Muslim yang berbunyi, wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh mengagumkan kepribadian orang mukmin karena semua urusannya memiliki nilai baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka dia mendapatkan kebaikan. Dan apabila ia ditimpa sesuatu yang menyedihkan, dia bersabar, maka ia mendapatkan kebaikan pula. Anak-anakku sekalian, hadis ini menerangkan bahwa sesungguhnya seorang muslim itu memiliki karakter yang sangat baik, karakter yang luar biasa. Itulah perbedaan yang dimiliki oleh seorang muslim. Artinya apa? Ketika dia mendapatkan kelapangan, ya, maka ia bersyukur. Dan itu baik baginya. Dan sebaliknya, ketika ia mendapatkan musibah, kemudian ia bersabar. Dan itu adalah baik baginya. Artinya apa? Tidak lengah ketika lapang, tidak patah semangat dan putus asa ketika mendapatkan ujian atau musibah. Maka ketika lapang, kita harus bersyukur. Dan ketika ada ujian, kita harus bersabar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan minta tolonglah dengan apa? Dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Baik anak-anakku sekalian, yang terakhir adalah hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi, an Mus'ab bin Sa'din an abihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyun nasa ashaddu bala'an qala al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthalu yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uh wa in kana fi dinihi riqqatan ala hasbi dinihi fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Artinya, dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi. Kemudian yang sepertinya, kemudian yang sepertinya. Sungguh seseorang itu diuji berdasarkan agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya pun berat. Sebaliknya, bila agamanya lemah, ia diuji berdasarkan agamanya. Ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan. Anak-anakku sekalian, di sini menjelaskan bahwa ujian atau musibah
yang telah Allah berikan kepada kita itu sejatinya adalah sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri kita. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada seseorang ketika orang itu tidak mampu menerimanya atau tidak mampu memikulnya. Bahkan di sini disebutkan bahwa seberat-beratnya ujian itu adalah para rasul, para nabi. Artinya apa? Ketika keimanan seseorang itu semakin besar, semakin kuat, maka ujiannya juga akan semakin kuat. Sementara ketika iman seseorang itu lemah, maka ujiannya akan semakin ringan. Nah, maka ini adalah suatu motivasi bagi kita. Jangankan kita seorang hamba, bukan kekasih Allah, Rasul saja, para nabi saja, yang sejatinya adalah Allah paling sayangi, sebaik-baik makhluk, itu adalah memiliki ujian atau musibah yang paling berat. Oleh karena itu, sebelum penutup, anak-anakku sekalian, perlu kita ingat bahwa setiap manusia, setiap hamba itu memiliki persoalan masing-masing. Saya punya persoalan, punya ujian masing-masing, kalian juga punya ujian masing-masing. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi ujian yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara bersabar. Dengan cara selalu mengatakan istirja, mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita memiliki ujian, ketika kita ditimpa musibah, maka kita meminta tolong dengan cara bersabar dan dengan cara mengerjakan sholat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.